Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Rifai Budi Hartanto, NPM 1851040317 akan mempresentasikan hasil proposal yang sudah saya buat. Proposal saya ini berjudul pengaruh kepercayaan konsumen dan persepsi harga terhadap minat beli produk pakaian secara online. Studi kasus pada mahasiswa Unraden Intan Lampung. Latar belakang penelitiannya adalah dilihat dari perkembangan teknologi informasi yang berkembang sangat besar. Pengguna internet juga sekarang tidak hanya terbatas pada penyebaran informasi saja, melainkan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli dengan jaringan bisnis yang lebih luas dan tidak terbatas tempat dan waktu. Data berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII tahun 2018 diketahui jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171 juta orang dari total penduduk Indonesia sebesar 264 juta orang. Dilihat dari data tersebut ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dengan pengguna internet sebanyak 143 juta orang, naik sebesar 10,12%. Dagangan e-commerce yang semakin gencar mempromosikan dagangannya, maka arus transaksi pun juga berjalan sangat cepat. Akan selalu ada penjualan dan pembelian barang di samping itu, risiko yang dihadapi pembeli pun juga semakin meningkat karena transaksi yang dilakukan tidak dengan bertemu secara langsung, dan dari sinilah maka kepercayaan seorang konsumen atau pembeli berperan untuk menentukan pilihannya. Dalam ilmu pemasaran ada hal yang membahas mengenai pemasangan harga. Dengan harga yang bersaing dan kualitas yang mumpuni diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk sekedar melihat atau membelinya. Dengan cara yang demikianlah konsumen akan tertarik karena visual dan nominal yang diperlihatkan. Banyak kasus di Indonesia lebih tertarik untuk membeli dengan harga yang rendah dengan kualitas yang bagus. Kira-kira seperti itulah yang umum dibicarakan di kalangan masyarakat Indonesia. Rumusan masalah pada proposal ini atau pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepercayaan konsumen terhadap minat beli produk pakaian secara online. Yang kedua, bagaimana pengaruh kepercayaan konsumen terhadap minat beli produk pakaian secara online. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh persepsi harga terhadap minat beli produk pakaian secara online. Setelah tujuan penelitian ini adalah menganalisa pengaruh kepercayaan konsumen dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian pakaian secara online. Dan manfaat penelitian ini adalah untuk bidang akademis dan ada pula untuk bidang praktis. Di bidang akademis ini diharapkan memberikan tambahan untuk literatur yang berkaitan dengan bidang pemasaran. Yang di bidang praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, yakni digunakan sebagai bahan pertimbangan serta masukan untuk pengguna e-commerce di dalam implementasinya. Bab 2 landasan teori. Yang pertama adalah kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen menurut Mawon tahun 2012 adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Dan menurut Kurniawan pada tahun 2011, kepercayaan merupakan faktor utama timbulnya minat beli konsumen secara online. Sedangkan menurut Sunarto, kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Yang kedua adalah persepsi harga. Menurut Hawkins,
Notenbugs dan Best pada tahun 2017, persepsi harga itu sebuah proses yang diawali dengan pemaparan konsumen dan perhatian terhadap rangsangan pemasaran dan berakhir dengan penafsiran oleh konsumen itu sendiri. Sementara menurut Rangkuti pada tahun 2008, persepsi harga adalah biaya relatif yang harus konsumen keluarkan untuk memperoleh produk atau jasa yang ia inginkan. Yang ketiga adalah landasan teori minat beli. Minat beli konsumen adalah tahap di mana konsumen membentuk pilihan di antara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat-perangkat pilihan. Kemudian akhirnya mereka melakukan suatu pembelian pada suatu alternatif yang paling disukainya atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang didasari oleh bermacam pertimbangan. Menurut Sukmawati dan Suyono dalam Pramono pada tahun 2012. Lalu menurut Schiffman dan Kaunig pada tahun 2015 adalah minat beli itu adalah suatu model sikap seseorang terhadap objek barang yang sangat cocok dalam mengukur sikap terhadap golongan produk, jasa, atau merek tertentu. Yang terakhir, tinjauan umum tentang ekonomi Islam. Agama Islam itu sendiri adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi untuk menjadi rahmatan lil alamin. Tetapi Islam tidak hanya sekedar mengatur masalah ibadah, tetapi juga mampu menjawab berbagai macam bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan ekonomi yang dikenal saat ini adalah dengan istilah ekonomi Islam. Munculnya ekonomi Islam ini dipandang sebagai sebuah gerakan baru yang disertai dengan misi dekonstruksi atas kegagalan sistem ekonomi dunia dominan yang selama ini dipakai. Bahasa Arab dari istilah ekonomi ini diungkapkan dengan kata al-iqtisad yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Dari makna ini, kata iqtisad berkembang dan meluas hingga mengandung makna ilmu al-iqtisad atau ilmu yang berkaitan membahas perekonomian atau ekonomi. Menurut beberapa ahli, definisi ekonomi Islam adalah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Hipotesis penelitian ini yang pertama adalah pengaruh kepercayaan konsumen terhadap minat beli. Menurut kesimpulan yang disampaikan oleh Rosdiana Rizky et al. Pada 2019 dalam penelitiannya mengatakan terdapat pengaruh positif variabel kepercayaan konsumen terhadap minat beli secara online. Ditambah dengan kesimpulan oleh Solihin Dede pada tahun 2020 menyatakan kepercayaan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli pada online shop Nikkei Laku dan secara parsial terhadap pengaruh yang positif dan signifikan pada kepercayaan terhadap keputusan pembelian produk online melalui internet di Kota Makassar, menurut Sukawati pada tahun 2018. Hipotesis kedua adalah pengaruh persepsi harga terhadap minat beli. Kesimpulan penelitian SNFI pada 2017 menyatakan ada pengaruh yang signifikan persepsi harga dan persepsi kualitas produk terhadap minat beli secara individu. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Sulistyo Yowan pada tahun 2016, ada pengaruh yang signifikan persepsi harga dan persepsi kualitas produk terhadap minat beli secara individu. Jadi kesimpulan dari hipotesis tadi, maka penulis membuat hipotesis dengan yang pertama, kepercayaan konsumen berpengaruh positif terhadap minat beli.
Hipotesis kedua, persepsi harga berpengaruh positif terhadap minat beli. Dan hipotesis ketiga adalah kepercayaan konsumen dan persepsi harga berpengaruh positif terhadap minat beli. Bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah lokasi penelitian ini. Penelitian ini mengambil lokasi pada lingkungan UIN Raden Intan Lampun, Sukaramai, Bandar Lampung. Populasi dan sampelnya, yang pertama populasi penelitian. Populasi penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Dan sampel penelitiannya, karena jumlah populasi yang sangat besar dan keterbatasan waktu serta tenaga yang dimiliki, maka jumlah yang akan diambil sebanyak 50 responden yang terdapat dalam populasi tersebut. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang ada dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah bentuk kata, kalimat, skema, dan gambar seperti literatur, serta teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Selanjutnya, sumber data dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden penelitian melalui wawancara dan kuesioner di lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuesioner, yaitu teknik pengambilan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawab. Variabel penelitian di sini adalah variabel terikat berupa minat beli produk pakaian secara online, dan variabel bebasnya adalah kepercayaan konsumen dan persepsi harga. Gap dalam penelitian ini, yang pertama gap praktisnya adalah saat ini penjual pakaian semakin mudah ditemui di dalam internet, mulai dari berjualan kaos, reseller baju, sampai toko baju yang juga menjual atau memasarkan produknya secara online. Tetapi tidak sedikit dari pembeli yang ragu untuk membelinya karena tidak pasti dan harga yang berbeda-beda. Masalah ini kerap dirasakan oleh pembeli yang baru pertama tahu akan toko pakaian tersebut. Lain jika sebelumnya sudah pernah membeli atau sudah pernah berbelanja di toko tersebut, mereka tidak akan ragu dengan jualan atau baju-baju yang dijual di toko tersebut. Dan gap teoritisnya adalah bagi peneliti selanjutnya, yaitu pertama, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kepada peneliti selanjutnya untuk memperbaiki keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dan memperbanyak jumlah sampel dan cara pengambilan data untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh. Yang kedua adalah penelitian ini diharapkan dapat memperluas variabel tentang minat beli dan mengembangkan penelitian dengan memasukkan variabel lain seperti promosi, persepsi harga, persepsi manfaat, kemudahan penggunaan yang dapat mempengaruhi minat beli. Dan yang terakhir, peneliti yang akan datang diharapkan sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang, sehingga akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan atau kelemahan dari hasil penelitian yang berhubungan dengan minat beli, dengan menambah variabel-variabel untuk melengkapinya, misalnya lokasi, promosi, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal penelitian. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.